Boleh. Siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para ikhwan dan akhwat rahimani rahimakumullah, bagaimana sehat kabarnya? Hayakumullah. Alhamdulillah, jangan tegang-tegang ya. Kalau tegang nanti nggak masuk ilmunya. Alhamdulillah, para ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah pertemukan kita di salah satu tempat yang terbaik, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala, sebuah tanah yang diwakafkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya makhluk yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada kita semua. Para ikhwan dan akhwat rahimani rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang kita ketika kita bisa kumpul di sini, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati perkumpulan yang dibahas di dalamnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sebagai raudhatun min riyadil jannah, sebagai taman dari taman-taman surga. Fa ahlan wa sahlan, maka selamat bagi kita, selamat kita berkumpul, selamat datang di majlis yang mudah-mudahan kita berharap adalah raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum raudhatun min riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman dari taman surga, maka apa? Maka mampir kita. Farta'u. Mudah-mudahan majlis ini adalah majlis raudhatun min riyadil jannah, karena kita berkumpul di sini tujuannya untuk belajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan belajar hadis Rasulullah SAW, belajar syariat yang Allah turunkan kepada Rasulullah. Bayangkan di waktu hari Sabtu ini, hari libur, sebagian orang mungkin mengisi dengan kegiatannya dengan istirahat, tidak salah. Kalau dia sudah mengerjakan yang wajib, alhamdulillah. Sebagian mungkin mengisinya dengan waktu yang lain, alhamdulillah, kita pun mengisinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengisinya dengan berusaha menjadikan waktu ini raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ini pertama kali ya saya datang ke sini, kita mau kenalan dulu. Salah satu yang diajarkan oleh para ulama adalah kita mengetahui dari mana kita mendapatkan ilmu. Jadi kalau ada yang
mengajarkan Islam, mengajarkan tentang Islam, tanya dari mana? Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Kata Ibn Sirin, lihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Ana Abdul Aziz dulu di pesantren Al-Irsyad di Tengaran. Kemudian saya ambil kuliah Fakultas Dakwah Usuluddin di Madinah. Tapi dulu 7 atau 8 tahun yang lalu sudah lulus. Ya. Alhamdulillah sekarang ini kita aktif dengan apa? Kegiatan yang ada di Indonesia. Itu kurang lebih tentang apa? Tentang kita. Tentang saya. Kemudian yang kita akan bahas, kita perlu tahu juga apa yang kita akan bahas. Tafsir surat Al-A'la. Dari mana? Apakah yang mengajarnya menafsirkannya dari kepalanya sendiri, dari pendapatnya, atau dapat wahyu waktu tidur sehingga tahu makna surat Al-A'la? La. Para ulama menjelaskan tafsir Al-Quran ada 2 cara secara umum. Tafsir bil-ra'yi, menafsirkan Al-Quran dengan pendapat, dengan kepalanya sendiri, wa huwa madhmum, ini dicela. Gak boleh. Seorang tidak boleh memahami Al-Quran, menafsirkan makna Al-Quran sesuai dengan apa? Pendapatnya sendiri, tanpa merujuk kepada apa? Bagaimana penjelasan Rasulullah SAW terhadap ayat ini, bagaimana para ulama, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in menjelaskan tentang ayat-ayat ini. Makanya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala ketika ditanya tentang sebuah ayat yang dia tidak tahu maknanya, ia katakan apa? Ayyus sama taqilluni. Langit mana yang mau apa? Menaungiku. Bumi mana yang aku mau pijak? Idza qultu, apabila aku katakan tentang firman Allah apa yang aku tidak ketahui. Dan Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab Ar-Risalah bahwasannya ketika ia menjelaskan tentang bahasa Arab, bahwasannya tidak ada setelah Nabi SAW orang yang sempurna mengetahui seluruh ahkamul Islam, ahkamul Quran kecuali Nabi SAW. Kalau begitu setelah Nabi wafat bagaimana Ustaz? Ada yang tidak kita ketahui? Tidak. Allah tetap jadikan sempurna agama ini, namun di mana? Di para sahabat Nabi SAW. Para sahabat Nabi ini semuanya satu sama lain saling melengkapi. Satu sama lain saling melengkapi. Ada yang mengetahui hukum ini dari Rasulullah SAW, ada yang saat itu tidak bersama Rasulullah SAW. Maka satu sama lain saling mengingatkan dan mengambil ilmu tentang syariat Islam ini. Terus turun menurun seperti itu juga sampai ke zaman kita dan zaman sebelum kita. Syariat ini, ilmu disiplin ilmu ini sudah dibukukan, sudah dibakukan disiplin ilmunya, sehingga mempermudah kita yang datang setelahnya untuk mempelajari apa? Al-Quran. Yang kedua, tafsir bir-riwayah, tafsir dengan riwayat. Dan ini yang benar, yaitu menafsirkan ayat-ayat, memahami ayat-ayat Al-Quran dengan apa? Dengan riwayat. Salah satu tafsir yang kita pakai tafsir Ibnu Katsir. Persisnya yang saya di hadapan saya sekarang ini, ringkasannya namanya Umdatut Tafsir 'anil Hafidz Ibn Katsir. Umdah tafsir dari Hafidz Ibn Katsir milik Syekh Ahmad Syakir. Dan ini salah satu kitab tafsir saat saya kuliah yang menjadi kurikulum di Jami'ah Islamiyah di Madinah saat di kuliah dakwah. Di tafsir Ibnu Katsir. Ketika kita lihat tafsir Ibnu Katsir ini tafsir yang dengan riwayat. Begitu buka Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada Ibnu Katsir langsung bilang, menurut saya Bismillah itu maknanya ini dan itu.
dan lain sebagainya, enggak ada. Pasti ia bawakan bismillah, dibawakan riwayat bagaimana dari Nabi SAW, bagaimana ayat ditafsirkan dengan ayat, ayat ditafsirkan dengan hadis, bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan ayat ini, bagaimana sebab turunnya ayat ini, bagaimana kisahnya, bagaimana riwayat-riwayat hadisnya, apa perkataan-perkataan ulama, apa perkataan sahabat tentang ayat ini. Barulah nanti di ujung, jika ada pendapatnya yang dia condong, baru dia katakan ia condong ke pendapat yang ini dan yang itu, jika ada beda pendapat. Dan ini cara penafsiran Al-Quran yang apa? Yang benar. Sehingga menafsirkan bil riwayah, menafsirkan ayat dengan ayat, menafsirkan ayat dengan hadis Rasulullah SAW, tentu tidak keluar dari koridor bahasa, sudah bahasa Arab dan lain sebagainya. Maka yang kita lakukan sekarang ini apa? Kita membaca tafsir fawaid dari tafsir Ibnu Katsir. Kita membaca fawaid dari tafsir apa? Ibnu Katsir. Kenapa kok? Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua para jamaah. Kenapa kok mau belajar tafsir? Ada yang tahu? Gak apa-apa jawab, saya gak gigit kalau salah. Ada yang tahu kenapa belajar tafsir? Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Supaya dibaca ya. Cukup dibaca? Supaya apa? Supaya jadi apa? Pedoman. Tapi gimana caranya jadi pedoman? Dibeli Qurannya, ditaruh di rumah. Hah? Memahaminya. Taib. Gak mungkin jadi pedoman kalau gak paham. Dan itu tujuan Al-Quran turun. Al-Quran turun bukan cuma untuk dibaca. Dan ini kita ketahui dari apa yang dikatakan oleh para sahabat. Bagaimana dulu sahabat diajarkan Al-Quran oleh Rasulullah SAW. Ibnu Mas'ud mengatakan, dahulu kami tidak belajar 5 ayat atau 10 ayat dari Al-Quran sampai kami fahami dan kami amalkan. Subhanallah. Maka di muqaddimah tafsir Ibnu Katsir menyebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Juga menyebutkan perkataan Abi Abdurrahman As-Sulami serupa. Dahulu kami mempelajari Al-Quran bersamaan, difahami dan diamalkan. Karena Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, Alif Lam Mim Dzalikal kitabu apa? La raiba fihi Hudal lil muttaqin. Apa arti huda? Petunjuk. Petunjuk kalau tidak difahami dan diamalkan, manfaat gak? Bapak, ibu-ibu, manfaat gak? Enggak. Bapak, di handphonenya ada Google Map. Buat apa Google Map? Tunjuk. Kalau nggak tahu jalan, Google Mapnya cuma ditaruh doang di handphone, nggak dipakai, nggak dibuka aplikasinya, manfaat? Taib. Dibuka, difahami sekarang. Manfaat? Belum. Sampai diikuti. Iya, kalau sekarang dibuka sudah paham caranya. Oh, jalannya ini. Disuruh belok kiri, kita belok kanan. Disuruh maju, kita mundur. Manfaat gak? Manfaat. Sama, Al-Quran Allah katakan apa? Huda, petunjuk. Kalau petunjuk berarti harus di apa? Difahami dan diamalkan. Itu tujuan Al-Quran. Karena banyak orang-orang yang membaca Al-Quran, atau sebagian orang yang membaca Al-Quran, belum tentu dia mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, belum tentu dia beramal dengan Al-Quran. Sehingga di antara orang yang pertama kali masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang pandai baca Al-Quran dan apa? Namun tidak mengamalkannya. Na'udzubillah, nas'alullah salamah wal afiyah. Jadi itu tujuan turun Al-Quran. Jadi dua pertanyaan tadi penting. Bagaimana kita memahami Al-Quran, dan apa tujuan kita memahami apa? Al-Quran.
Para ikhwan dan akhwat rahimani rahimakumullah, kemudian kita masuk ke dalam tafsir surat Al-A'la. Sebetulnya seharusnya ketika seorang belajar atau mulai memahami Al-Quran, mulai dari surat-surat pendek. Yang mulai pertama itu dari Al-Fatihah. Dan ini yang disampaikan oleh para ulama. Kenapa kok Ustaz mulai dari Al-Fatihah? Kenapa kok setelah Al-Fatihah ke surat pendek? Kenapa enggak ke Al-Baqarah? Urutannya seperti apa? Al-Fatihah kemudian apa? Al-Baqarah. Para ulama memberikan metode yang mudah untuk kita telusuri. Orang yang dia menyelisihi atau tidak mengambil cara yang para ulama jelaskan kepada kita, mereka yang terdahulu yang telah mempelajari Al-Quran ini, biasanya sulit. Bukan gak bisa-bisa, tapi sulit sampai kepada tujuan. Sulit sampai kepada tujuan. Seperti orang yang apa? Seperti orang yang mendayung, jika dia mengikuti metode cara yang para ulama berikan, para ulama ahli sunnah tentunya, seperti orang yang mendayung sesuai arus jalannya. Effort yang dikeluarkan dan jarak yang ditempuh jauh. Sementara kalau lawan arus, bukan nggak bisa sampai, mungkin bisa sampai, tapi apa? Effortnya lebih besar dan daya tempuhnya apa? Gak jauh. Dapatnya cuma sedikit dengan effort yang besar. Maka para ulama apa? Menjelaskan caranya. Tapi karena ini pertemuan kita pertama, dan memang ini sudah judulnya, kita coba dengan apa? Ayat ini atau surat ini. Perjamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tafsir surat Al-A'la atau surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Disebutkan tentang surat ini bahwasanya surat ini adalah surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Yang turun di atau turun sebelum hijrah. Kalau itu turunnya sebelum hijrah, maka termasuk golongan surat Makkiyah. Kenapa kok para ulama menggolongkan ini Makkiyah, ini Madaniyah? Kenapa? Kenapa kok ini dibilang surat Makkiyah, ini surat Madaniyah? Ada yang tahu? Untuk apa? Agar mereka memahami betul-betul apa tujuan ayat ini. Karena ayat-ayat surat-surat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah isinya tentang akidah. Tidak ada ahkam, sedikit ahkam. Ayat-ayat yang turun tentang atau ayat-ayat yang turun di masa Makkiyah, di masa sebelum Rasulullah SAW hijrah, adalah ayat-ayat yang berbicara terhadap beriman kepada Allah, beriman kepada yaumul akhir, beriman terhadap adanya hisab, adanya yaumul qiyamah. Karena ahkam zakat, puasa, haji nanti ketika Rasulullah telah hijrah kemana? Ke Madinah. Agar betul-betul kita faham dan para ulama faham bagaimana apa? Memaknai, memahami ayat ini sesuai sebagaimana yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, siapa Ibnu Abbas? Anaknya Abbas, namanya Abdullah. Abbas siapanya Nabi? Pamannya Nabi. Pamannya Nabi ketika Nabi SAW berdakwah, yang hidup, yang tersisa yang hidup itu cuma 4. Siapa saja? Hamzah, betul. Siapa lagi? Abbas, betul. Siapa lagi? Abu Talib, siapa lagi? Siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi siapa lagi? Abu Jahal paman Nabi? Bukan, Abu Jahal sepupu ayahnya Nabi. Abu Lahab pamannya Nabi. Kata para ulama, 2 kafir, 2 mukmin. Siapa yang beriman? Hamzah dan Abbas. Hamzah masuk Islam di awal kali Islam, termasuk awal kali Islam. Abbas masuk Islam sebelum Fathul Makkah. 2 lagi kafir.
Siapa yang kafir? Abu Talib dan Abu Lahab. Yang satu kafir namun menolong Nabi, siapa? Abu Talib. Yang satu kafir memusuhi Nabi, siapa? Abu Lahab. Abdullah bin Abbas ketika masuk Islam sebelum Fathu Makkah, umurnya masih belia, masih belasan tahun. Dan Fathu Makkah setelahnya berapa tahun, tidak lama kemudian Rasulullah SAW apa? Wafat. Abdullah sepupunya Nabi pernah didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma fahimhu fid din wa 'allimhu fit ta'wil. Ya Allah, atau kama qala, ya Allah fahamkan dia dalam masalah agama, wa 'allimhu fit ta'wil, fahamkan dia masalah ta'wil, yakni tafsir. Semenjak itu dia belajar. Tidak turun wahyu kepada Abdullah bin Abbas lah. Karena wahyu berhenti sampai siapa? Nabi SAW. Semenjak itu dia belajar terus, dia belajar. Dia datangi sahabat-sahabat Nabi, dia tanyakan bagaimana setiap ayat turun, setiap surat turun. Sampai sepeninggalan Nabi, terkenallah Abdullah bin Abbas seperti terjemahan Al-Quran, terjemah Al-Quran yang jalan. Dia pernah mengatakan, demi Allah, saya tahu setiap ayat di mana turunnya, kapan turunnya, dalam konteks apa turunnya. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir seringkali perkataan Abdullah bin Abbas ini apa? Dibawakan. Maka ini surat Al-A'la atau surat Sabbih, itu perintah untuk bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, adalah surat Makkiyah. Wa dalil ala dzalik ma rawahu al-Bukhari 'an al-Barra' ibn Azib. Dan di antara dalilnya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Al-Barra' ibn Azib, qala awwalu man qadima 'alaina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam Mus'ab ibn Umair wa ibn Ummi Maktum. Yang pertama kali, kata Al-Barra' ibn Azib, yang pertama kali datang kepada kami dari sahabat-sahabat Nabi, yakni dari muhajirin yang datang hijrah ke Madinah, karena saat para sahabat Ansar sebagiannya membaiat Nabi, apa Nabi langsung hijrah? Tidak. Nabi kirimkan dulu siapa? Mus'ab ibn Umair mendakwahi ahli Madinah. Maka yang pertama kali datang, kata Al-Barra' ibn Azib, yaitu Mus'ab ibn Umair dan ibn Ummi Maktum, seorang sahabat Nabi juga. Faja'ala yuqri'anana al-Qur'an. Maka mereka berdua membacakan kepada kami ayat-ayat Al-Quran. Dan mungkin yang diantara bacakannya apa? Surat Sabbihis. Ini yang menunjukkan kalau Sabbihis Rabbiyal A'la turunnya sebelum apa? Hijrah. Karena nabinya masih di mana? Di Makkah. Thumma ja'a Ammar wa Bilal wa Sa'ad. Kemudian datang Ammar ibn Yasir, kemudian Bilal ibn Abi Rabah, kemudian Sa'ad. Thumma ja'a Umar ibn al-Khattab. Kemudian datang Umar bin Khattab. Thumma ja'a an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu semua, setelah sekian banyak sahabat datanglah kepada kami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama ra'aitu ahlal Madinah farihu bi syai'in farhahum bihi. Maka ketika Nabi yang datang, aku tidak pernah melihat ahlu Madinah senang luar biasa, semuanya senang seperti senangnya ketika hari Rasulullah SAW itu apa? Datang ke kota Madinah. Hatta ra'aitul walaid was-sibyan yaqulun hadza Rasulullah qad ja'ana. Sampai kata Al-Barra, aku melihat anak-anak kecil itu mereka berteriak-teriak, ini Rasulullah, ini utusan Allah telah datang kepada kami. Fama jaa hatta qara'a, dan tidak datang Rasulullah SAW sampai ia membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Artinya ayat ini telah turun kepada apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thabata fi sahihain, dan juga disebutkan dalam Sahihain Al-Bukhari dan Muslim,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adz, berkata kepada Mu'adz, halla sallaita bisabbih isma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha. Suatu hari pernah Mu'adz, ia menjadi imam di Madinah, kemudian dia memanjangkan bacaannya, panjang bacaannya. Sebagian riwayat mengatakan dia membaca Al-Baqarah, sebagian riwayat membaca Al-Imran. Dia panjangkan bacaannya sehingga salah satu dari ahli Madinah, salah satu dari makmumnya tidak sanggup untuk mengikuti sholat bersama siapa? Mu'adz. Kemudian dia membatalkan sholat, lalu sholat sendirian. Kemudian dikatakan kepada Mu'adz bahwasannya orang ini sholat sendirian. Maka Mu'adz mengatakan orang ini orang munafik, dan orang ini tidak rela dikatakan munafik, sehingga dia datang mengadu kepada Rasulullah SAW. Dan saat itu Rasulullah SAW menegur Mu'adz. Rasulullah SAW mengatakan, kenapa engkau tidak membaca sabbih isma rabbikal a'la dalam salatmu? Kalau mau memanjangkan sepanjang itu, sabbih isma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha atau wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha atau wal laili idza yaghsha. Dan ini menunjukkan hadis Rasulullah SAW bagaimana Rasulullah SAW salat bersama sahabat. Nabi ketika salat berjamaah dengan para sahabat dalam salat 5 waktu, salat yang umum yang wajib, Nabi SAW tidak membaca Al-Baqarah, Ali Imran dan sebagainya. Namun Rasulullah SAW membaca ini ketika beliau sholat sendiri di sholat malam. Baca potongan dari Al-Baqarah boleh, tapi baca satu surat Al-Baqarah, sendaknya imam yura'i makmum, melihat makmumnya. Maka Rasulullah SAW yutilu salah, betul-betul panjang ketika sendirian. Adapun di sholat Isya dan sholat Al-Fajr, Rasulullah membaca ayat-ayat seperti sabbih isma rabbikal a'la, di antaranya surat As-Sajdah Rasulullah membaca, di antaranya surat Al-Insan, kurang lebih 1 lembar, 1 lembar setengah atau 2 lembar dalam 1 rakaat. Kemudian para jamaah, mengenai surat ini juga, ini muqaddimah dari surat ini dituliskan dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan juga bahwasannya وروى الإمام أحمد النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في العيدين. Juga Rasulullah SAW membaca, yakni hadis atau riwayat yang berkaitan dengan surat ini, pernah Rasulullah SAW membaca di salat Idain, di salat Idul Fitri dan Idul Adha, membaca sabbih isma rabbikal a'la dan membaca Al-Ghashiyah, yaitu hal ataka hadithu Al-Ghashiyah. Wa hakadha, dan riwayat lainnya mengenai Rasulullah SAW membaca surat ini, artinya surat ini adalah surat yang sering Rasulullah SAW membaca di dalam salat bersama para sahabat. Maka memahami surat ini adalah sesuatu yang diminta, karena dalam salat kita, dalam salat Jumat dibaca, agar ketika imam membaca kita memahami apa yang imam baca. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam ayat dari surat Al-A'la. Di sini dahului di awal surat dengan kalimat? Dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian para ulama menyatakan, atau para ulama mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, sepakat para ulama, adalah satu ayat yang diturunkan untuk membuka setiap surat. Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat yang diturunkan untuk membuka setiap surat. Di antaranya dalam surat Al-A'la. Dalam surat Al-Fatihah ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bismillahnya di dalam bagian surat Al-Fatihah, sebagian mengatakan tidak, dia yang membuka surat Al-Fatihah tidak masuk dalam bagian surat Al-Fatihah. Apa makna Bismillahirrahmanirrahim para jamaah? Sebelumnya di sini pernah dibahas tafsir Al-Fatihah, pernah? Enggak pernah ya? Taib, apa makna Bismillahirrahmanirrahim? Setiap hari baca Bismillahirrahmanirrahim, apa maknanya? Memohon pertolongan Allah dari dan minta keberkahan. Memohon pertolongan dari
dari godaan syaitan atas setiap apa yang kita lakukan. Taib. Saya mau berhenti kalimat-kalimat Bismillah dengan menyebut nama Allah. Apa artinya Allah? Apa bedanya? Ya Allah, Ya Rabb. Apa bedanya? Allah bilang walillahi asmaul husna. Allah punya nama-nama yang baik. Setiap nama ini ada maknanya, ada sifatnya. Apa? Arti ya Allah, tiap hari kita bilang ya Allah. Anda tahu, kita tahu Allah itu Tuhannya kita. Anda tahu. Tapi apa maknanya? Apa bedanya? Ya Allah, Ya Rabb. Apa bedanya? Rabbi ighfirli, Allahumma ighfirli. Apa bedanya? Ini termasuk fiqh memahami asmaul husna. Beda. Allah katakan hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apa sama orang yang faham dan yang tidak faham, yang berilmu dan tidak berilmu? Beda dalam berkata, dalam berdoa, dalam mengucapkan. Ini faham, ini enggak. Yang faham connect. Allah dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan Al-Fatihah dia tanya Bismillahirrahmanirrahim ayat pertamanya, kalimat Allah sebagian ulama mengatakan kalimat yang tidak ada asal katanya. Sebagian mengatakan condong ada asal katanya dari kata al-ilah. Apa itu ilah? La ilaha, apa artinya? Tiada. Allah artinya zat yang disembah. Itu artinya Allah. Allah artinya apa? Zat yang disembah. Kalau Rabb itu yang mengatur. Jadi waktu doa ya Allah, fahami Allah itu artinya wahai yang disembah. Al-ma'luh, al-ma'bud. Itu bismillah. Berapa kali kita ngomong bismillah dalam hidup? Sering gak kehitung ya. Ini baru pertama kita sekarang apa? Fahami makna bismillah. Padahal kita sering kajian. Dan ini bedanya ketika seorang mempelajari sesuatu dari dasar. Apa yang dasar dia lakukan, apa yang ibadah yang dia lakukan, dia fahami. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa bedanya Ar-Rahman Ar-Rahim? Apa artinya? Apa bedanya pengasih sama penyayang? Dua-duanya artinya pengasih penyayang. Dalam bahasa Arab, Rahim itu dari kata Rahman, Rahman juga dari kata Rahim. Apa bedanya? Hah? Gimana? Ya betul, lihat. Rahman kasih sayang yang tidak ada batas. Sighah mubalaghah. Dan ini enggak boleh disifati kecuali Allah. Hatta Nabi enggak boleh dikatakan Ar-Rahman. Enggak ada yang punya sifat Rahman kecuali Allah. Kenapa? Sayangnya, kasih sayangnya enggak ada batasan. Iblis yang kasih kehidupan siapa? Allah. Fir'aun yang kasih rezeki Fir'aun siapa? Orang kafir yang kasih rezeki sampai sekarang siapa? Allah. Makanya Allah katakan sabaqat rahmati ghadabi. Telah mendahului rahmatku murkaku. Ini Rahman. Gak ada makhluk Allah yang tidak dapat rahman Allah, tidak ada. Semuanya dapat. Sesuai takdirnya dia dapat rahmannya Allah. Jadi tidak ada yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali telah apa? Menikmati rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rahim, kasih sayang khusus hanya untuk orang yang beriman. Di dunia Allah bantu dengan keimanannya, dengan ketakwaannya. Di jannah kelak, di akhirat kelak, dia datang punya dosa, namun Allah hapus sebagian dosanya liman syaa, bagi yang Allah kehendaki. Dimasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada orang yang masuk surga karena murni amalannya, karena amalannya enggak sebanding, tapi karena dia beramal saleh sehingga Allah rahmati dia dan dia masuk ke dalam
surga. Maka rahimnya Allah buat siapa? Orang yang beriman. Kemudian ayat pertama, Sabbihisma rabbikal a'la. Di surat ini kita tidak akan menafsirkan seluruh ayatnya, namun kita akan menafsirkan atau kita akan membaca tafsir dari Al-A'la ini ayat 1 sampai ayat 12. Karena itu bagian yang dibagi oleh para ulama. Para ulama ketika menafsirkan ayat, ia menafsirkan ayat sesuai tema-temanya. Jadi seperti ini, kalau Anda buka kitab tafsir, maka Anda akan lihat ayat itu dibagi per temanya. Tema ini selesai, kemudian pindah ke tema yang kedua. Maka kita akan membaca surat Al-A'la. Surat ini terdiri dari jumlahnya ada 19 ayat. Namun kita akan mempelajari di hari ini 12 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya akan baca dulu 12 ayatnya yang kita akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca satu ayat, jamaah baca apa? Satu ayat, ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا Taib, para jamaah, itulah 12 ayat yang kita akan pelajari di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan Sabbihisma rabbikal a'la. Allah berintahkan sabbih, pujilah. Bagi yang punya handphone, buka handphonenya, buka Google-nya atau buka handphonenya, ada aplikasi Quran, buka. Sekali-sekali handphonenya dipakai buat ketaatan. Yang ada Quran, buka Al-Qurannya. Allah katakan Sabbihisma rabbikal a'la. Pujilah nama Rabbmu, Rabbika, Sabbihisma rabbikal a'la, yang maha tinggi. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan mensucikan nama Allah ini dengan kita mengucapkannya Subhana rabbiyal azim, Subhanallah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mensucikan dengan perlakuan kita. Dengan kita tidak bersujud kepada selain Allah, kita tidak menyembah selain Allah,
dan dengan kita mendakwahkan orang-orang yang tidak apa? Tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang mengatakan bahwasannya Allah memiliki anak, mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak baik, mereka tidak mensucikan Allah. Di antaranya adalah perkataan orang Nasrani dalam surat Maryam. Mereka mengatakan bahwasannya apa? Ar-Rahman memiliki anak. Takadus samawat yatafattarna, kata Allah Subhanahu wa taala. Hampir-hampir langit ini runtuh karena perkataan mereka. Ini bukan mensucikan Allah. Juga mensucikan Allah dari perkataan-perkataan orang Yahudi. Ketika mereka mencela Allah, mereka katakan, Allah ceritakan tentang apa yang mereka katakan. Mereka katakan, yadullahi maghlulah. Kata Allah, ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan. Mereka katakan, yadullah maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Allah katakan, ghullat aydihim, terbelenggu tangan mereka. Wa lu'inu bima qalu, dilaknat mereka atas apa yang mereka katakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Bal yadahu mabsutatan, akan tetapi kedua tangan Allah terbuka. Allah berinfak, memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka sabbihisma rabbikal a'la, kita mensucikan Allah dengan apa? Yang paling pertama, dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lisannya bertasbih namun hatinya berbuat syirik kepada Allah, dia enggak bertasbih kepada apa? Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bertasbih kepada Allah dengan bertauhid kepada Allah, dengan berzikir kepada Allah, dengan beramal saleh, beribadah kepada Allah, dan mendakwahkan tauhid kepada manusia. Sabbih isma rabbikal a'la. Bertasbihlah, sucikanlah nama Rabbmu wahai Muhammad. Ar-Rabb artinya yang mengendalikan seluruh alam semesta, yang memberikan rezeki, yang mengatur, yang menciptakan, ini Allah Subhanahu wa taala. Al-A'la, yang mana sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Di sini ada dua sifat Allah. Rabb yang maha mengatur di semua alam semesta ini di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Al-A'la artinya yang maha tinggi. Disebutkan di antara makna Al-A'la adalah 3 makna. Ini bisa diperintahkan sabbihisma, sucikanlah, nazzih, sucikanlah nama Allah dari sifat-sifat yang tidak pantas. Tidak boleh mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang naqis, yang kurang, enggak boleh. Kalau ada sifat yang makhluk saja tidak mau, maka Allah utama untuk tidak disifati dengan sifat tersebut, kecuali sifat itu memang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah kabarkan. Apa contohnya? Sifat sombong, al-kibr. Kibr bagi makhluk ini sifat yang cacat, sifat yang tidak sempurna, tidak baik. Tapi kibr bagi Allah pantas. Karena Allah lah al-Khaliq, Allah yang menciptakan. Intinya tidak mensifati Allah dengan akalnya. Dari mana kita tahu sifat Allah? Dari apa? Al-Quran dan hadis Rasulullah. Dan kita membantah semua sifat secara umum yang naqis, yang kurang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Al-A'la, ketika Allah katakan sucikanlah nama Allah, nama Rabbmu. Al-A'la, Al-A'la ini sifat yang tinggi. Bisa berbalik sifat ini kepada Allah, atau namanya itu yang suci itu disucikan, yaitu namanya itu tinggi. Kata para ulama berbalik kepada dua, bisa berbalik kepada zatnya Allah, memang Allah itu maha tinggi, atau namanya itu Allah sifati dengan nama yang apa? A'la, yang tinggi. Adapun uluwillah, tingginya Allah ini, kata para ulama, dari bisa kita lihat atau bisa kita perhatikan dari beberapa sisi. Pertama, atau bisa dimaknai dari beberapa sisi. Pertama, qadruhu ahliyah, qadruhu, kedudukannya Allah Subhanahu wa ta'ala di mata manusia, di mata makhluk adalah yang paling tinggi. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih tinggi. Allah a'la wa ajal, Allah yang paling tinggi. Tidak ada urusan bagi kita yang lebih tinggi daripada urusan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tidak ada perkara bagi kita yang lebih tinggi dari perkara Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Jika dibenturkan ada hajat kita dan ada kewajiban agama yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, apalagi itu dasar yaitu mentauhidkan Allah, maka tidak ada yang lebih penting di dunia ini dari mentauhidkan Allah. Dan Nabi SAW sangat memahami ini. Dan Nabi SAW mengajarkan ini kepada umatnya. Dan umatnya di antara para sahabatnya memahami ini. Dan umatnya para sahabat mendakwahi ini. Di antara perkara penting dari hak Allah itu apa? Salat. Betul? Salat. Salat ini perkara paling penting. Setelah seorang bertauhid, beriman kepada Allah, perkara paling penting dari semua perkara adalah mendirikan salat. Sehingga Rasulullah SAW sebelum meninggal dunia, pingsan Rasulullah SAW berkali-kali, 3 kali. Ketika sadar, apa yang Rasulullah SAW katakan? Asallan nas, apakah manusia sudah salat? Ya, salat yang diperhatikan Rasulullah SAW. Rasulullah memerintahkan di akhir hayatnya menanyakan sholat. Enggak nanya mana Fatimah anak saya, bukan itu dulu yang dicari. Mana harta saya, mana obat-obat saya, la. Karena kepentingan sholat adalah hak Allah, dan hak Allah a'la, lebih tinggi dari hak semuanya. Dan seperti itu juga Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan para sahabat lainnya. Ketika Umar ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi sedang mimpin sholat fajar, kemudian ditusuk dengan berkali-kali tusukan, dan di antara tusukannya yang paling parah itu di bawah pusarnya, sehingga kata anaknya Abdullah bin Umar, ketika saya berusaha tutup perutnya ketika Umar pingsan, dan keadaannya saat itu sangat kacau Umar bin Khattab, tangan saya masuk ke dalam perutnya Umar, saking terbukanya. Pingsan Umar bin Khattab, kemudian digantikan oleh sahabat yang lain. Ketika sadar, apa yang pertama kali Umar bin Khattab katakan apa? Asallan nas. Ini apa, yang lain sudah sholat? Sudah selesai belum sholatnya? Sudah. Alhamdulillah, kata Umar, kalau sudah selesai sholatnya. Para sahabat yang lain jawab, wahai Amirul Mukminin, kita semua sudah sholat, tinggal engkau yang belum melanjutkan sholat. Alhamdulillah. Dia nggak tanya pertama siapa yang tusuk dia. Dia nggak tanya mana obatnya lah. Maka sabbihisma rabbikal a'la, Allah yang paling tinggi. Perkara apa nih? Makna paling tinggi pertama qadruhu, kedudukannya. Yang kedua qahr. Ketika Allah katakan Allah al-a'la, Allah yang maha tinggi, la yamna'u ahad fi af'ali, yaitu Allah yang maha berkuasa, paling tinggi. Tidak ada yang bisa melarang Allah, menghalangi Allah atas apa yang Allah lakukan. Tidak ada yang bisa. Ini makna al-ali. Dan di antara makna al-ali makanatuhu, itu keberadaan Allah, zatnya Allah, keberadaan Allah, yaitu yang paling tinggi. Allah katakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Ar-Rahman ini di atas arsy beristiwa, paling tinggi. Tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita baca sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, kita faham urusan yang tidak ada yang lebih utama daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat kedua apa? Alladzi khalaqa fasawwa. Kenapa Dia yang maha tinggi? Di antara sifatnya, kemuliaannya, ketinggiannya, kesempurnaannya adalah Dia alladzi khalaqa fasawwa. Dialah yang menciptakan, khalaqa. Dan al-khalqu, menciptakan ini bukan membuat. Kalau membuat biasa dari sesuatu yang ada. Ini membuat. Anda membuat masjid ini, membuat mikrofon, membuat gelas,
bahan bakunya ada, batunya siapa yang ciptakan? Anda yang buat? Bukan. Kalau membuat itu menyusun dari yang ada, bisa maknanya seperti itu. Tapi khalqu membuat dari sesuatu yang tidak ada, adam. Gak pernah ada dulu, semisalnya bahan bakunya pun tidak ada, bahan-bahan tidak ada, kemudian dibuat jadi ada. Bumi ini, tanah ini yang adakan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tadinya gak ada manusia sama sekali. Ini namanya khalqu. Makanya sifat ini tidak mungkin disifati kecuali Allah. Gak ada. Kita bilang saya akhluqu, gak ada dalam bahasa Arab. Orang Arab tercengang kalau ada orang bilang saya akhluqu, saya menciptakan. Aj'alu, mungkin. Ubdi'u, mungkin masih bisa. Walaupun ibda' itu pemulai pertama, tapi khalq lebih besar daripada itu. Khalq itu maknanya, kata para ulama, menciptakan dari yang gak ada sama sekali, kemudian diciptakan jadi ada, atau merubah ciptaan dari satu ciptaan, dirubah secara utuh ke ciptaan yang lain. Seperti ketika Allah Subhanahu wa ta'ala merubah sebagian Bani Israel menjadi qiradah wal khanazir. Sebagian Bani Israel dirubah jadi apa? Monyet dan binatang dan babi. Itu oleh Allah. Sayyarul khalq. Allah rubah mereka. Seperti Allah menciptakan apa? Keluarnya air dari tangannya siapa? Nabi Muhammad SAW. Seperti Allah keluarkan unta dari batunya bagi kaum saleh. Seperti Allah keluarkan cahaya dari tangannya Nabi Musa. Ini khalq. Gak ada. Ini merubah. Alladzi khalaqa fasawwa. Bukan hanya menciptakan dari yang gak ada, yang sulit, tapi Allah fasawwa. Allah sempurnakan. Setiap ciptaan Allah itu diciptakan dengan itqan, dengan sangat sempurna dan perfect. Tapi Ustaz, ada orang wajahnya gak ganteng, tapi ada orang cacat. Dengan cacatnya dan tidak ganteng dia tetap sempurna, perfect. Gak ada yang bisa ciptakan seperti itu. Sempurnanya manusia, bola matanya berapa? 2. Kalau cuma 1 ya tetap ini itqan. Untuk menciptakan 1 bola mata ini gak ada yang bisa kecuali Allah SWT. Diciptakan ada korneanya, ada pupilnya, ada segala rupanya. Dari segala macam ciptaan Allah, dari hayawannya, binatangnya, jinnya, dan berbagai jenisnya, walaupun berbeda-beda rupanya, dan itu menunjukkan Allah memilih kehendak sesuai kehendak Allah, tapi setiap apa yang Allah ciptakan tidak keluar kecuali itqan, betul-betul mutqin ciptaan tersebut. Bukan ciptaan yang naqis, fasawwa. Walladzi qaddara fahada, kata Allah SWT. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus kita sucikan namanya? Karena dia juga yang alladzi qaddara fahada. Subhanallah. Ini ada papan tulis ya. Tadi kita katakan apa? Khalaqa, Allah yang ciptakan. Kemudian sudah diciptakan, ciptaannya ini gak sembarangan. Karena ada orang buat, kadang-kadang gagal. Buatannya itu gagal. Bukan bentuknya kayak, tapi gagal memang. Itu membuat dia, bukan menciptakan. Ini Allah sempurna itqan. Setelah itqan fasawwa, kata Allah walladzi qaddara fahada. Ini yang luar biasa sulit. Ciptaan ini sudah Allah ciptakan, kemudian Allah berikan ukurannya, takdirnya, jalannya. Subhanallah. Orang menciptakan, takdirnya, ukurannya, apa yang akan terjadi, detailnya belum tentu dia rincikan atau dia fikirkan. Kalau orang membuat, Allah ciptakan, Allah itqankan, Allah sempurnakan, kemudian Allah jadikan takdirnya. Sampai di sinilah walladzi qaddara fahada. Ini yang tingkat lebih sulit lagi. Kemudian Allah kasih hidayah makhluk ini
buat bisa menjalankan takdirnya. Maksudnya gimana Ustaz? Bapak tahu binatang kalau lahir, yang ngajarin anak binatang nyusu dari ibunya siapa? Yang ngajarin tuh anak binatang bisa dia mengemut susu ibunya tuh dari mana? Apa diajarin dulu hari pertama cara ngemut susu ibunya tuh gini? Kok kenapa tuh anak binatang bisa cari letak susu ibunya dia tahu? Yang ngajarin itu binatang begitu melahirkan, dibersihkan anaknya, dijilati anaknya dari air ketubannya atau air lahirannya, kemudian anak ini dia hangatkan, yang ngajarin siapa? Apa dilatih dulu pakai pelatihan? Subhanallah. Harta manusia yang ngajari manusia anaknya untuk menelan susu. Sebagian anak subhanallah Allah takdirkan apa? Gak bisa dia menelan susu ibunya. Normalnya bisa. Yang ngajarin anak ini siapa? Ini namanya apa? Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Allah kasih takdirnya secara tidak dirasa, dikasih hidayah makhluknya ini buat menjalankan takdirnya. Ini nih, takdir dia tuh kayak begini. Subhanallah. Yang kasih manusia, diajarin manusia suka sama lawan jenis siapa? Jadi ini subhanallah, Allah kasih alladzi qaddara fahada. Yang ajarin Anda cara melihat itu siapa? Ada? Subhanallah. Maka kata para ulama, hidayah ini ada beberapa macam. Ada hidayah fitrah, ini yang paling dasar. Semua makhluk, semua binatang, semua yang Allah ciptakan, Allah kasih hidayah sesuai fitrahnya masing-masing. Instingnya masing-masing ada. Binatang berburu, yang ngajarin suruh binatang berburu siapa? Nggak ada. Kita makan ngunyah, yang ngajarin ngunyah siapa? Kalau semua yang harus kita lakukan harus diajarin dari nol, sungguh repot. Enggak. Tapi kita punya insting kehidupannya kita yang dasar, kita berjalan dengannya. Kita tahu. Maka Allah setiap kali menciptakan sesuatu, Allah kasih dia cara untuk menjalankan kehidupan sesuai takdirnya. Ini fitrahnya manusia. Dan salah satu fitrahnya manusia, manusia itu mengakui memiliki Tuhan. Gak bisa enggak. Makanya ayat-ayat Al-Quran membantah orang yang berbuat syirik terhadap Allah dalam masalah ibadah. Sedikit ayat Quran yang menjelaskan orang-orang yang berbuat syirik masalah apa? Tidak mengakui adanya Allah. Karena secara fitrah ditolak. Orang gila mana yang bilang bisa ciptakan langit dan bumi selain Fir'aun? Itu pun dia dusta. Dia tahu kalau dirinya dusta. Orang ateis ketika mengatakan gak ada yang menciptakan, dirinya sendiri ragu. Gak mungkin. Ini masjid segede gini, saya bilang gunung meledak tiba-tiba jadi masjid. Oh, dibilang gila ustadznya. Ini masjid kecil, kef alam semesta. Jadi hidayah fitrah itu sesuatu yang sudah disetting sama Allah Subhanahu wa taala. Manusia berpikirnya seperti ini. Subhanallah. Kemudian kata para ulama, setelah hidayah fitrah ada hidayah iman, yang dengannya Allah turunkan syariat. Allah beri dia petunjuk untuk menjalani kehidupan ini sehingga dia bahagia di dunia dan di akhirat. Kemudian yang terakhir di antara macam-macam hidayah adalah hidayah sabat. Hidayah diberikan teguh di atas apa? Petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap hari kita minta ihdinas siratal mustaqim.
Ini yang luar biasa, alladzi qaddara fahada. Ada orang Masya Allah pintar bikin sistem, bukan makhluk, bikin sistem. Begitu suruh jalankan sistemnya amburadul. Karena enggak semua orang yang pintar bikin sistem bisa menjalankan. Ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Allah ciptakan takdirnya, sistemnya, dan Allah pastikan setiap makhluknya bisa jalan sesuai sistemnya. Subhanallah. Fitrahnya, secara fitrah Allah pastikan jalan. Makanya orang yang keluar dari fitrahnya lebih sesat daripada orang yang tidak dapat hidayah iman. Jadi ada sesuatu yang manusia sepakat mengingkari, secara fitrah mengingkari, diingkari secara fitrah, mau dia mukmin atau apa? Kafir. Dan ini makna walladzi qaddara apa? Fahada. Allah yang menakdirkan, Allah berikan hidayah. Kemudian Allah katakan walladzi akhrajal mar'a. Juga Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan al-mar'a, tumbuh-tumbuhan yang tadinya tidak ada. Allah turunkan air dari langit ke bumi, kemudian Allah jadikan, tumbuhkan faliqul habbi wan nawa, biji-bijian yang ada itu Allah ciptakan, kemudian Allah belah, tumbuh jadi tumbuhan, keluar yang hijau setelah tadinya tidak ada. Kemudian Allah katakan faja'alahu ghutha'an ahwa, kemudian Allah jadikan kering dan menghitam. Ya subhanallah. Ini tanda bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Tanda bahwasannya apa? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Kemudian Allah mengatakan sanuqri'uka fala tansa. Tadi dari ayat pertama sampai ayat pertama perintah mensucikan Allah Subhanahu wa taala, nama Allah. Kedua sampai kelima Allah tunjukkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-6 Allah mulai masuk menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Allah katakan sanuqri'uka fala tansa. Wahai Muhammad, kami akan membacakan kepadamu ayat-ayat Al-Quran ini, tidak akan engkau lupa. Ya subhanallah. Apa yang Allah katakan dia akan ingat, akan ingat. Pernah Rasulullah SAW ketika diturunkan Al-Quran pertama-tama, Rasulullah SAW berusaha mengikuti lisannya, mengikuti Jibril, karena dia turunkan Al-Quran lewat Jibril. Jibril mengajarkan kepada Nabi. Di antaranya yang kita ketahui sampai kepada kita apa? Ketika turun surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ketika turun ayat terkadang Nabi khawatir dia lupa, tidak hafal, maka ketika Jibril baca, Nabi berusaha mengikuti Jibril. Allah tegur dalam ayat lain apa? Ta'jal inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'ta fa inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain yang artinya apa? Jangan engkau terburu-buru dengan membaca Al-Qur'an. Dengarkan. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, kata Allah. Kami yang akan mengumpulkan Al-Qur'an ini di hatimu. Subhanallah. Sehingga Allah katakan sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan ayat Al-Quran ini kepadamu, fala tansa. Engkau tidak apa? Tidak akan apa? Lupa. Tidak akan lupa akan ahkam yang Allah ajarkan. Pasti engkau ingat. Tapi bukan berarti Nabi SAW tidak lupa sama sekali. Karena Nabi apa? Manusia. Makanya Allah katakan setelahnya apa? Illa masya Allah. Kecuali apa yang Allah kehendaki. Pernah Nabi SAW sedang sholat, kemudian Nabi lupa tidak membaca sebuah ayat, terlewat oleh Nabi SAW. Salah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah ayat ini dinasakh, memang dihapus oleh Allah karena saat itu belum sempurna agama ini? Ada ayat-ayat yang turun, hukum-hukum yang turun, kemudian Allah hapus hukum itu, sehingga apa? Allah ganti dengan ayat yang lain. Ada yang hukumnya dihapus, ayatnya ada, seperti khamar. Seperti minum apa? Minum khamar. Dulu enggak diharamkan, berapa ayat tidak mengharamkan, sampai ayat yang terakhir turun apa?
mengharamkannya. Ada beberapa ayat juga dihapus ayatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan ayat dan hukum yang lain. Allah katakan, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Tidaklah kami menghapus ayat, mengganti sebuah ayat kecuali dengan sesuatu yang lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sahabat itu tadi bertanya, maka saat itu Nabi SAW mengatakan, tidak, saya tidak lupa dan ayat ini tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat tadi mengatakan, sekarang saya yakin kalau engkau lupa wahai Rasulullah. Maka Rasulullah memanggil Ubay. Wahai Ubay. Ubay ini salah satu sahabat, Ubay bin Ka'ab, salah satu sahabat yang apa? Yang dia menghafalkan Al-Quran. Kata Rasulullah, apakah betul orang ini katakan? Betul ya Rasulullah. Lihat, ini menunjukkan Rasulullah mungkin apa? Lupa. Dan Rasulullah pernah sholat, kemudian sholat 4 rakaat harusnya, entah zuhur atau asar. Pernah dalam hidup Rasulullah. Kemudian Rasulullah salam dari 2 rakaat. Berkata Dzul Yadain, ada seorang sahabat yang dilaqabi Dzul Yadain, yang tangannya panjang. Dia katakan, ya Rasulullah, aku siratis salah, apakah sholat ini diqasar? Kemudian Rasulullah memastikan, berbalik nanya kepada sahabat yang lain. Kata Rasulullah, enggak diqasar. Kata Rasulullah. Ditanya Rasulullah, apa betul apa yang dikatakan Dzul Yadain? Saya sholat 2 rakaat. Kata sahabat, betul. Maka Nabi menyempurnakannya. Kenapa terjadi? Ini menunjukkan Nabi manusia, dan ketika Allah menakdirkan sesuatu untuk Nabi, menjadi hukum bagi apa? Umatnya. Sehingga ada hukum apa? Sujud sahwi apabila lupa seperti ini, apabila lupa seperti itu. Menunjukkan Rasulullah apa? Manusia. Rasulullah manusia. Illa masya Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kata Allah, sesungguhnya dia Allah mengetahui al-jahra, yang terang, yang jelas, wa ma yakhfa, yang tersembunyi. Wa nuyassiruka lil yusra. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami mudahkan, wa nuyassiruka lil yusra ay nusahhilu 'alaika af'alal khair wa aqwalihi, dan kami yang akan memudahkan kepadamu wahai Muhammad untuk melakukan amalan-amalan saleh. Jadi kita kalau bisa beramal saleh, jangan sombong. Hakikatnya Allah kasih taufik kepada kita, harusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mempertahankan nikmat ini dengan kita menjaganya. Kalau kita bisa datang duduk kajian, oh bukan karena kita suci, bukan. Ana dan antum sama banyak dosa. Tapi subhanallah, Allah kasih taufik kita datang ke masjid. Kita mau belajar, maka bersyukur kepada Allah, jaga nikmat ini. Jangan sampai Allah hilangkan apa? Nikmat bisa memahami ayat-ayat Allah SWT ini. Wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz dzikra. Kata Allah, fadzakir, maka ingatkanlah, in nafa'atiz dzikra, jika peringatan itu bermanfaat bagi mereka. Ai dzakir haitsu tanfa'ut tadzkirah. Ingatkanlah jika engkau rasa mengingatkan itu bermanfaat bagi mereka. Wa min hahuna yu'khadhul adabu fi nashril ilm fala yad'uhu 'inda ghairi ahlihi. Dan dari ayat ini, betul kita disuruh perintahkan dakwah, suruh membaca Al-Quran, tapi kita bacakan Al-Quran di momen-momen kita dakwahi orang, kita dakwahi ilmu ini di momen-momen yang memang orang ini mau menerimanya. Kalau tidak, tunggu, rayu dulu, ajak dulu, perlahan. Dan kata para ulama dalam tafsir Ibnu Katsir, dan dari sini, dari ayat ini didapati adab menyebarkan ilmu. Makanya disebutkan Imam Syafi'i dan para a'imah itu enggak sembarangan datang orang meminta ilmunya, enggak sembarangan. Dilihat dulu apakah orang ini pantas memang menjadi orang yang belajar. Ada adabnya. Subhanallah. Walaupun berdakwah, didakwahi, tapi menerima ilmu, memahami ayat-ayat, menerima rincian syariat, dilihat orang-orang ini apakah orang yang memang mau dia mencari yang hak. Ada orang yang tidak mau mencari hak. Kita rincikan syariat, kita jabarkan kepada syariat, dibuang.
Kita berikan kepada dia Al-Quran, kitab-kitab yang baik, tafsir, dilempar oleh dia, tidak dipedulikan, dihinakan. Maka orang-orang seperti ini tidak pantas diberikan apa? Ilmu. Didakwahi saja orang-orang seperti ini, diberikan umumnya syariat sampai hatinya mulai faham terhadap syariat Allah, kemudian diberi apa? Tafasil, rincian dari syariat. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Maka dikatakan dari sini ambil adab. Fala yad'u 'inda ghairi ahlihi kama qala Amirul Mukminin Ali, seperti mana yang dikatakan oleh Amirul Mukminin Ali, ma anta bimuhaddits qauman haditsan la tablughuhu 'uquluhum illa kana fitnatu li ba'dihim. Ali radhiyallahu an mengatakan salah satunya dari ayat ini, janganlah engkau mengajak bicara satu kaum yang akal mereka tidak sampai kepada pembahasan ini. Akhirnya menjadi fitnah bagi apa? Bagi mereka, menjadi ujian bagi apa? Bagi mereka. Kemudian Allah juga mengatakan firman, fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha. Ay sayatta'iz bima tablughuhu ya Muhammad man qalbahu yakhsha Allah wa ya'lam annahu mulaqih. Siapa orang yang bisa, sifat orang yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran adalah orang yang di hatinya ada khasyah, ada rasa takut kepada Allah. Kalau di hatinya tidak ada khasyah, berbusa seperti apapun kita bicara, la yubali, dia tidak akan apa? Mempedulikannya. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Sedangkan orang yang tidak ada khasyah, tidak ada rasa takut kepada Allah, tidak ada iman di hatinya kepada Allah, tidak ada ia ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ingin dia mempersiapkan akhiratnya, kata Allah, wa yatajannabuha al-ashqa, maka akan dihindari oleh orang-orang yang ashqa, merugi. Ay la yamutu fayastarihu wa la yahya hayatan tanfa. Orang ini yang menghindari, orang yang sedih, takdirnya buruk nasibnya, alladhi yaslan naral kubra, yang dia memang akan memasuki api neraka yang besar. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Orang ini yang akan keadaannya di api neraka kelak, la yamut, tidak mati, karena tidak ada mati lagi. Wala yahya, tidak pula hidup. Terpanggang dia antara hidup dan mati selama-lamanya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lianna bisababiha yash'uru ma yu'aqibu bihi min alimil 'adzab wa anwa'in nikal. Rawal Imam Ahmad, disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad an Abi Sa'id, dari Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu amma ahlun nar alladzina hum ahlaha la yamutuna wa la yahyaun. Kata Nabi SAW, adapun ahli neraka yang memang dia ahlinya, maka mereka tidak mati dan tidak hidup di dalamnya. Wa amma unas, adapun sebagian orang, yuridullahu bihimur rahmah, yang Allah inginkan bagi mereka kasih sayang rahmat Allah, fayumitahum finnar, kalau ditakdirkan dia masuk neraka, maka dimatikan dia oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Fayudkhilu alaihimus syufa'a, maka Allah masukkan kepada mereka pemberi-pemberi syafaat. Fayakhudhur rajulu ansarahu fayanbitahum aw qala fayanbituna fi nahril hayah. Ketika memang sudah Allah takdirkan keluar yang punya kalimat la ilaha illallah di hatinya, namun terlampau banyak dosanya dari neraka, Allah masukkan dia, setelah Allah matikan di neraka, masukkan ke sungai kehidupan, Allah cuci, kemudian Allah bangkitkan lagi dia. Qala nahrul jannah, yaitu sungai yang mengalir dari apa? Dari jannah. Itu yang Nabi SAW jelaskan. Juga Rasulullah SAW bersabda, qala wa qala Nabi SAW, ama tarawna syajarah takunu khadra thumma takunu safra, atau qala takunu safra thumma takunu khadra. Qala faqala ba'duhum ka'anna Nabi SAW kana bil badiyah. Juga Rasulullah SAW mensifati
bagaimana ahli Islam yang mereka terlumuri dosa yang begitu banyak, Allah takdirkan masuk ke dalam neraka. Maka Rasulullah mengatakan, apakah engkau tidak melihat tumbuhan yang tadinya hijau kemudian menguning mati, atau menguning sebelum mati kemudian dia menghijau kembali, kata Rasulullah. Maka seperti itu keadaan apa? Orang-orang yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita bisa pelajari dari tafsir Al-A'la ayat 1 sampai ayat 12. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ada beberapa pertanyaan di sini. Mungkin ini ada yang tertulis. Kalau yang ikhwan apa langsung biasanya atau gimana? Atau lewat tulisan juga ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam sholat saya kadang membaca surat yang tidak mengerti arti dari ayat yang kita baca. Sudah saya hafalkan namun belum hafal. Bolehkah sholat seperti ini? Tentu boleh. Boleh. Kita tidak memahami ayatnya, namun kadar sholat kita, kekhusyuannya dan kadar keimanannya akan beda. Dan ini keutamaan orang yang belajar. Kalau sah. Apa syarat sholat? Kapan seorang dikatakan sholatnya sah? Ketika dia datangkan syarat wajibnya sholat, kemudian dia datangkan rukunnya, wajibatnya, maka sah sholatnya. Namun nilai pahalanya di hadapan Allah apa? Berbeda. Tapi Ustaz, saya nggak paham. Belajar. Semasa kita hidup maka apa? Belajar dan berusaha fahami. Minimal surat-surat pendek seperti Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, dan surat pendek lainnya dari surat Ad-Duha ke bawah yang sering kita baca dalam apa? Keseharian kita. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, satu, amalan apa saja yang harus dipersiapkan menjelang kematian? Bertauhid, ini yang paling utama. Murnikan hati dengan bertauhid. Apa itu bertauhid? Mengesahkan Allah dari segala sisinya. Ibadah betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak mungkin didapati kecuali dengan belajar, berilmu. Jadi amalan apa? Belajar. Datang ke majelis ilmu. Dengarkan majelis ilmu dari rumah. Dengarkan para ulama tentang apa tauhid. Kemudian lakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, "Ma amartukum bihi ma nahaitukum anhu fantahu." Apa yang aku larang kepada kalian, tinggalkan, kata Nabi. Enggak ada basa-basi, tinggalkan. Wa ma amartukum bihi fa'tu bihi mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, datangkan semampu kalian. Didatangkan perintah-perintah apa? Syariat. Yang kedua, dosa apa saja yang tidak akan Allah ampuni di dunia ini? Mohon penjelasannya Ustaz. Semua dosa Allah ampuni. Tidak ada dosa yang tidak Allah ampuni, kecuali dia berbuat dosa sebelum dia bertaubat, dia meninggal dunia. Kalau dia berbuat dosa dan tidak bertaubat sampai ajalnya datang, maka ada satu dosa yang Allah tidak ampuni. Selain satu dosa ini, semuanya tergantung kepada Allah. Insya'a ghafara, kalau Allah mau Allah ampuni. Insya'a azaba, kalau Allah mau Allah azab. Kalau satu dosa ini belum taubat, yang ini tidak Allah ampuni, Allah pastikan. Allah katakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Kata para ulama dalam tafsir, dia tafsir Ibnu Katsir, kalau dia berbuat syirik dan belum taubat sebelum mati. Kalau sudah taubat sebelum mati, maka Allah ampuni. Kalau belum taubat, maka tidak akan Allah ampuni. Makanya Abu Talib menangis, Rasulullah berdoa meminta kepada Allah, tidak bisa. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa beri hidayah yang engkau cintai, enggak bisa. Di mana Abu Talib tempatnya? Di neraka. Karena dia berbuat syirik dan tidak bertaubat sampai dia meninggal dunia. Kemudian Ustaz, saya ingin taat pada Allah, tetapi di saat saya sibuk dengan dunia, terkadang dengan mudahnya meninggalkan sholat. Kenapa Ustaz? Sebab bisa merasa dengan mudahnya meninggalkan sholat. Bagaimana
solusi supaya tidak meninggalkan sholat dalam kondisi apapun. Pelajari agama, pelajari bagaimana Nabi SAW memperhatikan sholat, pelajari bagaimana para sahabat memperhatikan sholat, dan pelajari konsekuensi meninggalkan sholat. Kata Nabi, la Islam liman la Islam. Saya agak lupa teks hadisnya. Rasulullah SAW mengatakan apa? Al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufur tarkus salah, kata Rasulullah. Batasan antara kita dengan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Maka para ulama, mereka tidak beda pendapat. Orang gak sholat itu kafir, gak beda pendapat. Mereka hanya beda pendapat yang ninggalin sekali sholat kafir atau tidak. Itu saja beda pendapatnya. Kalau tidak sholat kafir, jelas kafir. Dan selanjutnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, seingat saya, setelah dia, sebelum dia meninggal dunia, setelah dia katakan as-sallan nas, apakah manusia sholat? Iya, sudah sholat. Maka Umar mengatakan, la Islam liman la salata lahu. Enggak ada Islam bagi orang yang enggak sholat. Umar bin Khattab mengatakan itu, la imana, enggak ada keimanan. Orang enggak sholat, laisa bimu'min, hatta walau dia bersyahadat, kalau dia tidak sholat sama sekali, laisa bimu'min, bukan orang mukmin. La yusalli. Bedanya orang Islam dan orang kafir siapa? Sholat. Dan Nabi orang yang paling beradab, paling berakhlak, paling mulia kata-katanya, paling baik, paling lembut. Tapi ketika mengatakan, menjelaskan tentang sholat, Nabi SAW katakan pembatasnya adalah sholat, berarti dia kafir. Ketika Nabi katakan kafir, maka dia apa? Kafir. Karena penting sholat ini. Dan lihat doa para anbiya, dia minta dijauhkan dari perbuatan syirik, bertauhid kepada Allah, dan dijadikan keluarganya, keturunannya apa? Muqim salat, mendirikan salat. Nabi Ibrahim tinggalkan Nabi Ismail. Apa yang pertama diminta? Agar Allah memberi hidayah mereka mendirikan salat. Salat. Jangan main-main. Bayangin, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Nabi dalam keadaan pingsan 3 kali, nanya salat. Umar dalam keadaan bertusuk-tusuk sampai tangannya, anaknya ini mau nutup lukanya masuk ke dalam perutnya. Yang ditanya apa? Salat. Maka orang yang meninggalkan salat bahaya, terancam. Minimal kalau dia sekali 2 kali malas tinggal kalau sholat, minimal para ulama itu ragu dia itu muslim atau bukan muslim. Kalau kita katakan dia meninggalkan sholat 1 kali, para ulama beda pendapat. Sebagian mengatakan dia masih Islam tapi dia butuh taubat. Lihat, minimal para ulama keislamannya ini diragukan oleh para ulama. Ini sholat, gak main-main. Nabi SAW berpesan dalam akhir kehidupannya, as-salat as-salah wa ma malakat aymanukum. Ada kalimat wa ma malakat aymanukum. Saya lupa awal hadisnya. Saya mengatakan salat, salat, kalian salat. Dan lihatlah orang-orang yang ada di bawah kalian. Siapa? Pekerja-pekerja kalian, budak-budak kalian, anak-anak kalian, istri-istri kalian. Tanya mereka, sudah sholat apa belum? Sampai Nabi pesan di akhir hayatnya seperti itu. Saking pentingnya apa? Sholat. Juga ini pertanyaan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah anak yang durhaka buah dari dosa orang tua, dan bagaimana cara agar Allah memberi hidayah? Pertama, ketika mendapat musibah, mendapat ujian, kita koreksi diri kita. Yang kedua, tidak berlebihan dalam mengoreksi diri. Terkadang memang ujian. Nabi Nuh, apakah Nabi Nuh bermaksiat kepada Allah? Enggak. Tapi anaknya apa? Kafir. Terkadang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar, hadapi dengan sabar. Jangan terlalu bergantung kepada anaknya, tapi dia tetap berdakwah. Mendakwahi anaknya sampai akhir hayatnya. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaannya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apakah benar kelak di yaumil akhir negeri Palestina akan dijadikan padang mahsyar, tempat berkumpulnya seluruh manusia saat dibangkitkan setelah hari kiamat? Apakah ada dalil tentang ini? Mohon jelaskan. Wallahu a'lam. Saya tidak ingat. Intinya dari tanda-tanda besar hari kiamat, jadi ada tanda besar, ada tanda kecil, ada tanda yang jauh. Di antara tanda hari kiamat itu meninggalnya Nabi, itu tanda hari kiamat, tapi jauh. Ada tanda yang sudah terjadi dan masih berlangsung, ada. Tapi ada 10 asyarat sa'ah, 10 tanda besar yang datang silih berganti, yang diakhiri dengan berdirinya hari kiamat. Dimulai dengan munculnya Imam Mahdi, dan dimulai dengan setelah itu Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa, kemudian Ya'juj wa Ma'juj, kemudian turunnya dikeluarkan Dabbatul Ard, dan juga di antara juga ada angin yang bertiup dan lain sebagainya. Dan itu belum hari kiamat. Dan terjadi beberapa peperangan itu apa? Ketika membunuh Dajjal di daerah apa? Palestina. Wallahu a'lam. Ada riwayatnya tentang itu di mahsyar. Wallahu a'lam. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai kajian kita. Jazakumullah khairan Ustaz apa yang sudah disampaikan. Untuk info kajian berikutnya insyaallah Sabtu tanggal 2 Desember 2023 jam 9 pagi oleh Ustaz Zikrullah Azhar dengan tema Jalan Golongan Selamat. Semoga kita dimudahkan dalam setiap menuntut ilmu syar'i. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.